Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas mengenal apa itu istilah Automated Tax Reconciliation atau ETR, pengertian dan manfaatnya. Mengetahui tentang kebijakan pajak memang penting, namun tidak kalah penting untuk mengetahui bagaimana sistem perpajakan yang ada pada saat ini. Salah satunya adalah penerapan ETR atau Automated Reconciliation. Perlu diketahui, pada zaman serba digitalisasi seperti ini, teknologi yang semakin berkembang dan membantu banyak aspek kehidupan, termasuk perpajakan di dalamnya. Ketepatan dalam menyampaikan laporan pajak bukan hanya memberikan kepastian secara hukum saja, namun akan menghindarkan perusahaan dari adanya resiko denda dan sanksi yang sangat mungkin merugikan. Inilah peran dari ETR atau Automated Tax Reconciliation berfungsi, yang mana rekonsiliasi pajak otomatis ini memiliki peran penting dalam hal teknologi untuk membantu perusahaan mengatur tata kelola rekonsiliasi pajak dengan semakin akurat dan efisien. Sebelumnya, rekonsiliasi pajak merupakan proses pengecekan, verifikasi, serta pencocokan antara perhitungan data keuangan wajib pajak atau komersial dengan perhitungan data pajak berdasarkan ketentuan perpajakan atau fiskal. Nah, Automated Tax Reconciliation atau rekonsiliasi pajak otomatis merupakan proses rekonsiliasi data pajak dengan menggunakan teknologi otomatisasi dengan berbagai sumber. Sistem ini membantu perusahaan dalam menyelaraskan catatan internal perusahaan dengan catatan yang dimiliki oleh otoritas pajak. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua transaksi yang dilaporkan akurat dan tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, serta telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. ETR memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut AI dan otomasi untuk mengotomatiskan proses rekonsiliasi pajak. Dengan kecanggihannya, sistem ini mampu mengakses dan mengumpulkan data keuangan wajib pajak dari berbagai sumber, seperti bank, kartu kredit, sistem akuntansi, dan lain sebagainya. Selain itu, sistem ini juga dapat membandingkan data keuangan wajib pajak dengan data pajak yang dimiliki otoritas pajak, apakah terdeteksi ketidakcocokan antara data keuangan wajib dan data pajak yang kemudian dapat membantu wajib pajak dalam memperbaiki kesalahan dan memastikan kembali data yang disajikan merupakan data akurat. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan jika sistem ETR diimplementasikan dengan baik diantaranya, yang pertama efisiensi waktu dan tenaga. Dengan otomatisasi, waktu dan tenaga yang digunakan wajib pajak untuk melakukan rekonsiliasi manual menjadi berkurang, sehingga dapat menggunakan sisa waktu untuk fokus kepada hal lebih penting lainnya. Yang kedua, meningkatkan akurasi. Algoritma yang telah terprogram dalam sistem ETR menjadikan resiko kesalahan manusia menjadi terminimalisir sehingga dipastikan dapat meningkatkan akurasi serta ketepatan setiap transaksi dan perhitungan. Yang terpenting adalah membantu menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan denda yang tidak diinginkan. Dengan akurasi yang tinggi, juga dapat membantu wajib pajak dalam mengambil keputusan yang lebih baik terhadap keuangan mereka. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan. Dengan sistem ETR yang sudah otomatis, dapat membantu wajib pajak dalam mendeteksi serta memperbaiki kesalahan dalam pelaporan pajak lebih cepat dan mudah, yang berujung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Yang keempat, transparansi. Sistem ETR dapat memberikan jejak audit yang jelas dan transparan, sehingga setiap langkah rekonsiliasi dapat dilacak dan diperiksa kembali jika diperlukan. Yang kelima, penghematan biaya. Mengurangi biaya operasional dan mengurangi resiko denda, yang pada akhirnya berkontribusi pada penghematan biaya jangka panjang. Di Indonesia sendiri, penerapan ETR masih berada di tahap awal. Meskipun begitu, pemerintah telah menunjukkan perkembangan dan inisiatifnya untuk mendorong implementasi teknologi digital dalam administrasi perpajakan dengan beberapa langkah yang telah dilakukan. Yang pertama, penggunaan e-filing dan e-faktur, sistem yang sudah lama digunakan sebagai langkah awal menuju otomatisasi, di mana data dapat dikumpulkan dan dilaporkan dengan lebih efisien.
Yang kedua, integrasi sistem keuangan internal perusahaan dengan DJP online. Cara memungkinkan perusahaan untuk secara otomatis mencocokkan data internal dengan data yang dimiliki DJP, meskipun ini masih memerlukan intervensi manual dalam beberapa kasus. Selain pemerintah, implementasi teknologi digital dengan perangkat lunak khusus seperti sistem akuntansi pajak dan semacamnya untuk otomatisasi rekonsiliasi pajak dalam sektor swasta juga sudah mulai berkembang. Dilihat dari penggunaan software pajak pada banyak perusahaan besar. Mari nantikan kebijakan ETR lainnya dari pemerintah dan diharapkan wajib pajak juga bisa berkontribusi dengan baik terhadap kebijakan yang dapat memberikan manfaat baik bagi negara maupun bagi wajib pajak itu sendiri. Itu tadi informasi seputar apa itu istilah Automated Tax Reconciliation. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.